Halo sahabat Dana, kembali lagi dengan saya Bella. Nah, kali ini aku mau membahas tentang 5 alasan kenapa anak muda susah banget berinvestasi. Kenapa sih anak muda susah banget berinvestasi? Nah, alasan pertama adalah mereka selalu menunda-nunda. Mereka selalu alasan kayak gini, nanti aja aku masih muda. Nanti aja lah mau main-main dulu. Nah udah nggak bisa, kalian kerasa nggak sih waktu tuh semakin cepat. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Nah aku tuh ngerasa nggak nih, awal pandemi umur aku tuh masih 19 tahun. Dan sekarang umur aku udah mau 21 tahun. Kayak nggak kerasa banget, aku tuh nyesel bahkan baru belajar investasi tuh sekarang. Harusnya aku dari kemarin-kemarin. Nah yang kedua adalah impulsive buyer. Ini bisa untuk cewek dan bisa untuk cowok juga. Kalau untuk cewek tuh gini, nggak bisa banget yang namanya ngelihat ada aplikasi nih, misalnya aplikasi yang oranye atau aplikasi yang hijau, lihat ada sale, wah langsung nggak bisa, beli check out bayar, check out bayar, tiba-tiba udah berapa juta, tiba-tiba udah berapa ratus ribu, tiba-tiba di depan rumah ada paket. Nah kayak gitu. Kalau untuk cowok nih biasanya ya beli apa sih tuh, kalau misal di game PUBG atau game apa di komputer, beli atau enggak untuk PS atau enggak untuk apapun. Nah sebenarnya tuh nggak apa-apa, nggak ada larangannya untuk kalian bersenang-senang. Nah kalian tuh harus mikirin mana yang memang kalian butuhkan dan mana yang kalian inginkan. Karena sebenarnya kalau kalian inginkan aja nih, kalian bisa pikirin lagi, sebenarnya aku butuh nggak ya, sebenarnya bermanfaat nggak ya buat aku, sebenarnya buang-buang uang nggak sih apa yang gue lakuin ini. Nah kalau kalian bisa mengkontrol hal tersebut, tentunya kalian pasti juga bisa mengontrol keuangan kalian. Kalian bisa nabung, kalian bisa investasi. Nah dan itu pun akan menjadi keuntungan sendiri buat kalian. Yang ketiga adalah kurangnya modal. Aduh nih, buat kalian ya, oke deh kalau investasi zaman dulu apa? Investasi emas, deposito, atau investasi bank-bank. Emang kalian butuh uang yang lumayan besar ya. Kalau misalnya zaman sekarang mungkin kalau kalian bilang kayak uang jajannya belum cukup nih, atau gajinya belum sebesar itu untuk investasi sebanyak itu. Tapi kalian tahu nggak sih, zaman sekarang tuh kita udah era digital. Udah banyak aplikasi-aplikasi yang mengizinkan kalian untuk berinvestasi dengan modal yang kecil. Misalnya contoh, ada aplikasi Dana nih. Dana kalian bisa investasi properti. Dimana investasi properti kalau dulu kalian butuh berapa? 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, sampai dan seterusnya. Kalau sekarang kalian cuma butuh 1 juta untuk punya kos-kosan. Nah kalau misalnya ada aplikasi lain juga, kalian bisa dari 100 ribu atau berapapun kalian udah bisa tuh berinvestasi. Gak butuh modal yang tinggi, 50 ribu, 100 ribu. Bahkan mungkin lebih mahal nongkrong kalian setiap harinya. Kalau beli kopi, beli makan, beli apapun, kalau dijumlah-jumlahin sebenarnya kalian udah bisa buat investasi. Jadi jangan pakai alasan kalau kalian kurang modal, karena udah basi banget. Tapi ada satu hal nih yang perlu kalian garis bawahi. Emang udah banyak nih aplikasi-aplikasi yang mengizinkan kalian untuk investasi dengan modal sedikit. Tapi kalian harus lihat dulu, sudah berizin OJK belum? Nah biar aman, biar kalian juga investasinya nggak takut nih, dan aman dan pasti terjamin. Kalian harus ada yang berizin oleh OJK. Salah satunya adalah Dana. Yang keempat adalah lebih mementingkan masa sekarang dibandingkan masa depan. Nah, anak muda zaman sekarang tuh pikirannya cuma satu, YOLO, you only live once. Nah, dimana kalian berpikir bahwa gue mau senang-senang dulu sekarang, gue mau liburan, gue mau ini, gue mau itu, gue mau lakuin apapun yang gue mau. Karena ya gue masih muda, gue hidup cuma sekali. Tapi salah. Nah, coba kalian pikir deh. 2 tahun lalu kalian pernah berpikir gak sih kalau tahun kemarin itu bakal ada pandemi, dimana ekonomi turun, terus uang tabungan kalian kepake atau apapun, pokoknya dimana kalian tuh butuh dana darurat. Kalau 2 tahun lalu kalian tahu akan pandemi ini, pasti kalian sudah menyiapkan dana darurat. Pasti kalian sudah berinvestasi biar kalian punya uang lebih untuk survive di masa pandemi ini. Nah, tapi kalian sebenarnya tahu nggak sih kalau misalnya mau ada pandemi? Nah, kan nggak tahu. Nah, disitulah pentingnya investasi untuk jaga-jaga. Dan kalaupun misalnya nggak ada masa darurat pun, tetap kalian bisa gunakan tersebut untuk masa depan. Bisa untuk kalian punya anak, bisa untuk kalian menikah, bisa untuk apapun. Bisa kalian gunakan sekarang ataupun nanti. Yang penting diinvestasikan dulu uangnya. Yang kelima adalah kurangnya edukasi mengenai investasi. Nah, aku sendiri pun sebenarnya nyesel banget. Kenapa sih aku baru belajar investasi sekarang ini? Kenapa nggak dari dulu-dulu?
Nah sekarang tuh banyak banget portal-portal nih buat kalian belajar tentang investasi. Kalian bisa nonton YouTube, nah kan biasanya sambil tiduran, sebelum tidur nonton YouTube, kalian nontonin aja tuh influencer-influencer atau orang-orang yang emang pakar investasi. Atau kalian juga bisa baca buku, nonton webinar, nonton seminar, karena semakin banyak edukasi yang kalian ketahui tentang investasi, semakin tinggi edukasi kalian mengenai investasi, semakin percaya diri kalian untuk berinvestasi. Nah, ada pepatah yang bilang banyak jalan menuju Roma. Sama halnya dengan investasi. Banyak jalan menuju investasi. Nah, jalannya gimana? Nah, di proses jalan tersebut adalah edukasi. Semakin kalian mempelajari tentang investasi, semakin paham dan betul, semakin percaya diri kalian untuk berinvestasi. Nah, bisa aja nih kalian juga tanya-tanya ke teman kalian yang udah sering berinvestasi. Nah, kan itu udah langsung pengalamannya dia. Kalian bisa tanya-tanya gimana sih investasi yang aman, investasi untuk pemula, investasi dengan modal yang besar, langsung untung besar gimana. Nah, kalian bisa tuh tanya-tanya ke teman kalian. Jadi ini buat kalian, anak-anak muda di luar sana, jangan deh kalian kasih alasan lagi untuk menunda-nunda investasi. Karena investasi itu penting banget untuk masa depan kalian. Karena misalnya gini, kalau misalnya kalian baru mulai investasi di umur 40 tahun, dan misalnya ada teman kalian yang mulai investasi dari umur 20 tahun, tentu jelas hasilnya akan jauh berbeda, lebih banyak yang dari umur 20 tahun dibandingkan 40 tahun. Nah, jadi buat kalian, ayo segera mulai berinvestasi. Nah, buat kalian yang ingin investasi properti mulai dari 1 juta rupiah, kalian bisa langsung investasi di Crowdana. Dan kita banyak banget loh project-project, kalian bisa pantangin terus sosial medianya Crowdana. Atau kalian kalau punya pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama Crowdana, kalian bisa hubungi customer service kami atau gabung di grup Telegram kami. Akhir kata saya Bella, pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!